kan bahwa ini bukan terjadi pelanggaran, tapi ini adalah murni pemain Uzbekistan itu ambil bola, dan memang bola yang diambil sama pemain Uzbekistan yang kemudian Witan ada di tengah-tengah itu jatuh kena badannya pemain Uzbekistan. Jadi berdasarkan amatan di VAR tidak ada pelanggaran sama sekali. Tidak ada pelanggaran sama sekali. Jadi kalau kemudian ada yang bertanya kenapa nggak diberikan free kick, loh tidak ada pelanggaran soalnya, gitu kan? Iya kan? Tidak ada pelanggaran berdasarkan keputusan view on review VAR itu. Tapi ijtihad wasit sebenarnya udah benar. Jadi sebenarnya netizen kita salah kalau mencaci maki wasit itu, karena wasit itu berdasarkan keinginan kita ada pelanggaran, tapi wasit VAR yang kemudian melihat itu tidak ada pelanggaran, yang ada murni bola diambil oleh pemain Uzbekistan dan Witan Sulaiman jatuh di tengah-tengah badan dari pemain Uzbekistan. David bisa terima nggak tuh? Nggak bisa terima. Ini wasit ini menurut gua ya kita maksudnya peluit nggak sengaja gitu, ketiup gitu atau gimana? Ya, nggak sengaja ketiup nih gitu. Atau dia wasit ini sebenarnya udah riset bahwasanya tahu konten yang engagementnya tinggi di Indonesia adalah konten prank, ya. Jadi kita di prank. Jadi sebenarnya wasit ini nyari engagement sebenarnya. Jadi kita kan ramenya karena kita di prank kan, karena kan kita sudah berharap. Waduh, penalti nih. Iya, lawan Uzbek yang notabene kita tahu kelasnya jauh di atas kita kan sedikit pun peluang itu harus kita manfaatkan, termasuk konten pelanggaran ini yang menurut saya karena benar-benar mengejutkan. Alih-alih kita kayak dapat harapan baik gitu, penalti, ternyata not even penalti, free kicknya juga dibatalkan. Oh, teganya kau wasit. Oke, kedua ya. Menurut saya mau tambah, Witan itu kurang drama. Dia jatuh cepet bangun karena langsung mengharapkan penalti. Itu satu. Kalau kita bicarakan soal penalti tidak penalti, kita bisa debat sampai besok pagi. Ini 50-50 menurut saya. Jadi kurang karena drama. 50-50. Tetapi yang saya tidak bisa mengerti, kalau memang itu wasit tidak memberikan, ya jadi adalah tendangan dari gawang, bukan wasit angkat bola kayak kasih free ball kayak di SSB aja. Drop ball. Ya. Kenapa? VAR belum pernah melakukan hal itu. Am I wrong? I don't know. Tapi menurut saya kalau memang itu dilakukan salah, ya udah tendangan free kick tendangan dari gawang untuk Uzbekistan. Tendangan dari posisi yang sama untuk Uzbekistan. Betul. Tapi tidak dilempar kan? Ya. Jadi di sini you juga merasa bahwa wasit nggak fair ya? Bukan fair. Kalau saya melihat begini. Tunggu, yang saya tanya enggak. Saya menurut saya fair apa enggak? Yang ini aja, yang fair yang ini aja. Mungkin 51% nggak fair. Oke. Ya itu berarti nggak fair lah. Ya. 1%. Karena itu kita itu suka lupa bahwa. Oke, itu nanti coach disimpan dulu karena masih ada satu lagi soal golnya Ferrari yang dianulir. Ya. Saya ingin memperlihatkan bagaimana netizen tetap atau penggemar sepak bola melihat ini tidak offside karena angle VAR yang diambil berbeda. Oke. Boleh saya jawab? Silakan. Foto ini tolong jangan diganti, balik ke normal lagi. Kita lihat, kita ambil parameter aja. Itu garis putih yang kotak penalti. Garis putih di luar kotak. Nah, di garis putih itu sangat kelihatan bahwa yang paling dekat garis putih either kakinya Uzbek. Kalau kakinya Uzbek paling dekat, kita nggak offside. Jelas kaki Sananta lebih dekat. Dari situ aja kita sudah bisa lihat ini offside. Tapi kalau misalnya ada yang bisa memperlihatkan dari angle yang berbeda, jadi ini itu kan dari angle yang memang dilihat oleh wasit Coach Justin. Tetapi bagaimana juga kalau misalnya VAR itu diambil dari angle yang berbeda, bisa dilihat itu juga tidak offside? Nggak bisa, karena kalau kita bicara angle-angle berbeda, kita nggak akan selesai. Ini kan ada regulasi yang jelas. Nah, karena mungkin VAR-nya AFC nggak begitu komplit, kita ambil kesimpulan sendiri aja. Ya dari Coach Justin, itu aja. Coach Justin mengakui bahwa VAR tidak komplit di AFC. Di AFC. Jadi sebenarnya bisa dibilang kalau misalnya komplit itu tidak offside dong. Kalau saya bilang offside. Kalau saya melihat gini, kita kan ngelihatnya dari TV, bisa jadi sebenarnya komplit VAR-nya dari AFC, tapi kan yang ditontonkan di TV yang tidak komplit. Nggak mungkin kemudian wasit mengambil keputusan tanpa melihat kejadian dari berbagai angle ya, dari berbagai angle. Mereka pasti lihat lewat view on review VAR itu, dia lihat dan dia diskusikan. Iya, ternyata bener offside.
David, saya rasa itu offside atau enggak? Menjelaskan, saya coba menjelaskan soal itu dulu biar kita paham gitu kan. Ini kan kasusnya dalam VAR ini ada dua dalam kasus ini. Yang pertama adalah interfering with play dan interfering with opponent. Nah, untuk kasus interfering with play itu nanti langsung faktual review. Jadi wasit langsung mengambil ijtihad. Tapi kalau kasusnya gol Ferrari ini dengan offside-nya Sananta ini interfering with opponent. Jadi harus view on review VAR yang harus dilakukan. Kenapa? Dalam kasus ini interfering with opponent itu ada 3. Yang pertama adalah soal challenge of the ball. Yang kedua soal preventing atau menghalangi lawan untuk mencetak gol. Yang ketiga menghalangi kiper. Nah, untuk kasus Witan ini adalah challenge the ball. Ada peluang yang kemudian kaki Witan, walaupun ini kaki Sananta, walaupun hanya kuku saja, kalau kemudian sudah melewati garis itu maka dinyatakan offside gitu. Bisa terima David? Ya, kalau masalah offside nggak offside, pakar udah menjelaskan ya. Cuman kami sebagai penonton tidak dijelaskan. Tidak terpuaskan karena tadi kekurangan angle kamera. Kan sebenarnya mungkin itu. Jadi kita tidak terpuaskan. Karena angle-nya hanya satu, tidak dari sudut yang lain, karena yang dilihatnya cuma itu, makanya kita ini nggak bisa nggak bisa dijelaskan, maksudnya nggak diedukasi. Itu benar offside atau enggak? Benar offside atau enggak? Mungkin kalau dari segi mana, dari depan atau belakang atau dari belakang gawang, semuanya dijelaskan. Nah, mungkin orang ini kita akan bisa menerima. Nah, gitu, mungkin itu. Maka dari itu gue jelaskan, nggak perlu VAR. Kita lihat aja dari garis kotak putih itu, kakinya lebih dekat mana? Sesimpel itu. Justin, saya mau tambahkan satu hal. Kalau itu soal dari line-nya kita lihat udah jelas offside. Tetapi yang saya selalu tanyakan, kenapa tidak ada siaran ulangan pada waktu Arhan menendang bola? Karena aturan kalau dia sudah menenggak baru terjadi pergerakan, that's not offside. Kita tidak ditunjukkan itu pada waktu dia Kalau nggak salah ada fotonya. Gue pernah lihat itu. Kayak foto yang tadi, itu pas bola ditendang, di situ baru diberhentikan, difoto, ditunjukkan bahwa kakinya Sananta lebih